Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Hafiz Akmal dari channel Lebih Santri. Mohon maaf, berantakan banget. Oke, kali ini saya bakal berbagi sama teman-teman tentang pemasangan glasul untuk knalpot yang model karbon ya. Tentunya knalpot yang karbon ini dia harus lebih ekstra hati-hati ya teman-teman ya kalau mau masang knalpot yang model karbon itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Untuk teknik ini juga bisa digunakan untuk knalpot yang original. Tapi sebelum lanjut ke caranya, jangan lupa subscribe dulu channel Bikar Santri biar kita terus bisa berbagi, lebih semangat berbagi. Oke, ini adalah knalpotnya. Ini knalpot import ya. Knalpot import yang biasa ya kalau di pasaran harganya sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Ini knalpotnya karbon celup. Tentunya teman-teman yang pernah membuat model-model celup pastinya kalau digesek dia akan tergores ya. Jadi gimana caranya supaya knalpot ini tidak tergores? Saya akan beritahukan cara mengganti glasulnya supaya knalpot kalian tetap dalam kondisi mulus. Untuk alat-alatnya itu yang pertama saya gunakan adalah obeng. Ini obeng minus. Ini udah saya tajamkan. Nggak mau fokus. Nah itu. Ini sudah saya tajamkan. Sisinya udah saya tajamin banget ini supaya enak untuk buka paku rivetnya. Kali ini saya bakal menggunakan teknik tanpa bor. Ya saya berusaha tanpa bor, tapi kalau mau lebih bagus ya pakai bor. Ini juga saya siapkan bor, ini palu, kemudian paku tang rivet. Ini kok sih, bukan tang rivet. Sorry. Mohon maaf. Jadi ini tang rivetnya, mohon maaf ya guys ya. Itu tadi untuk mengukur keseimbangan sih kalau kita buat bangunan. Ini tang rivet, gunting. Ini gunting biasa saya pakai buat ya cabut-cabut glasul. Saya gunting, saya tarik. Saya juga pakai ini kalau glasulnya sedikit agak sulit dicabut, saya pakai pengait. Kalau teman-teman ada sebenarnya alat khususnya, guntingnya dia panjang banget dia untuk nyungkil seperti itu, cuman saya nggak punya ya terus terang alatnya. Kemudian saya pakai kunci sok untuk dorong dari dalam biar karbon celupnya nggak lecet. Ini mata bor. Oke, ini akan saya kasih taukan secara lengkap caranya. Tapi jangan lupa kalau teman-teman membongkarnya di dalam rumah, gunakan alas ini saya pakai bubble wrap. Jadi kalau udah selesai, saya tinggal bungkus aja. Tinggal saya bungkus. Jadi sampah semuanya itu langsung bisa dibuang dengan enak tanpa ninggalin bekas sedikit pun di lantai rumah teman-teman ya. Oh ya, ada lagi satu lagi. Ini solasi kertas saya gunakan supaya saya nutupin bagian samping-sampingnya biar dia nggak lecet pas tergesek sama sama obeng. Oke, langsung aja guys ya. Pertama-tama kita buat dulu. Aduh, robek lagi. Oke, kita potong. Kalau ini secukupnya, teman-teman bisa pakai yang lain kok. Cuman kalau mau lebih bagus ya pakai lakban sih, karena lakban itu lebih tebal ketimbang solasi kertas. Cuman saya pakai yang ada lah, karena yang ada di rumah solasi kertas ya saya pakai solasi kertas jadinya. Kalau teman-teman nggak mau capek, bisa aja kalau mau langsung dibuat kayak gini nih. Bentar ya, langsung besar gini, potong aja. Nggak ada tahanan dong, langsung tutup aja kayak gini. Kan solasi kertas juga tembus.
Ini fungsinya cuman biar nggak lecet aja. Oh, kenapa nggak tadi saya giniin langsung ya? Ya juga sih, kalau diginiin langsung kan dia makin tebal juga, cuman kelihatannya boros ya guys ya. Apa-apalah, salah si kertas. Biar gampang ditarik. Oke. Saya cari alas dulu. Oh, bisa. Ini kalau teman-teman nggak punya bor, efektif nih teman-teman. Mencari pegangan yang lebih tepat. Saya lipat lagi. Nah, jadi aman ya guys ya. Kasih alas aja. Oke, lanjut lagi. Ini satu rumah. Karena di sini saya berusaha tidak menggunakan bor ya. Kan pasti teman-teman kan ada yang punya bor, ada yang enggak. Jadi bornya nggak masuk. Nah, oh ya, langsung. Oke, ini teknik pertama cara membuka. Jadi teman-teman yang nggak punya bor di rumah tetap bisa buka knalpot, bisa ganti sendiri lah ya. Nah, kemudian untuk besi dorong ini tuh saya mendorong dari depan seperti ini. Nah, teman-teman bisa fungsiin besi apapun yang teman-teman punya. Jadi seperti ini saya dorong, saya pakai palu lagi, jangan keras banget. Tentunya teman-teman nggak boleh satu arah aja ya, gantian. Terlepas. Jadi ganti pelan. Oke, ini adalah gelas fullnya. Nah, di sini saya menggunakan gelas full yang model
rambut seperti ini. Orang-orang bilang rambut nenek, atau saya dapat istilahnya dari mana. Glass wool ini punya kelebihan dan kekurangan. Pastinya setiap benda itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari glass wool ini, dia tahan lama banget. Cuman kekurangannya kalau menurut saya pribadi, nih teman-teman bisa lihat ya, ini kaku banget ini. Nah, glass wool ini kalau terlalu sering kena air gitu, sering kena hujan lah ya, apalagi kalau teman-teman nyuci terus dimasukin ke knalpot, dia kalau dalam keadaan basah dia bakal ngeras. Ini keras banget ini. Kalau sudah keras, tentunya fungsi peredamannya dia bakal berkurang. Ya enggak sampai bunyi kaleng, cuman ya tetap aja kurang dia. Jadi ini kita harus buang semuanya dulu. Nah, ini saya gunanya gunting ini saya buat seperti ini. Sebenarnya kalau mau lebih aman, tangannya pakai sarung tangan. Cuman ya harusnya pakai sarung tangan, dan teman-teman kalau mau ganti glass wool usahakan pakai sarung tangan supaya nggak gatal. Ini pemakaian untuk hampir setahun. Ini bayangin guys, ini keras banget ini keras banget. Nah, jeleknya glass wool itu dia ngeras. Kalau dibilang berkurang, lihat ya guys ya, ini pemakaian setahun. Berkurang aja mungkin tetap berkurang sih. Glass wool manapun, sekuat apapun tetap berkurang. Cuman berkurangnya sangat minim banget. Cuman itu tadi jeleknya glass wool yang model rambut seperti ini, itu bakal kalah ketika sering kemasukan air. Dia bakal ngeras dia. Saya juga nggak tahu kenapa, cuman ya memang kenyataannya saya lihat di lapangan seperti itu sih. Ini kalau terlalu sering kena air, lama kelamaan ngeras kayak gini, jadi fungsi glass woolnya tuh kayak hilang gitu perasaan saya sih. Nggak tahu teman-teman yang sudah pernah pakai sebelumnya ya. Ini sudah bersih total, bisa dilihat bersih total. Kemudian tinggal kita masukin aja lagi. Itu yang pertama tadi, minusnya dia kalau kemasukan air cepat keras, cepat mati lah bahasanya glass woolnya. Kemudian minus yang kedua adalah susah kalau untuk masukin glass wool yang model kayak gini. Ini saya punya satu tempat besar. Kelihatan nggak di video? Mudah kelihatan. Ini saya punya satu tempat besar dengan berat berapa ya? Rasanya 10 kilo sih, cuman ini karena udah saya pakai kan beberapa kali, jadi ya mungkin sekarang sisa 8 kiloan lah, atau mungkin bisa lebih kurang lagi. Oke. Jadi untuk masukin glass wool ini tuh ribet, menurut saya ribet banget dibandingkan yang model spoon. Tinggal gini, kita lilit. Teman-teman bisa kasih kawat atau apa untuk ngikat, atau tali aja nggak apa-apa, atau solasi juga nggak apa-apa kok, karena solasi nanti bakal terbakar dan dia akan hilang juga sih. Jadi untuk nguatin bisa pakai solasi, bisa pakai tali atau kawat juga nggak masalah, bebas seadanya teman-teman, peralatan yang di rumah adanya apa. Oke, kita kencengin lagi. Dan rekomendasi saya buat teman-teman, jangan ganti glass wool dalam rumah, karena saya aja udah ngerasakan gatel lumayan. Dan kalau habis megang glass wool, jangan pegang badannya ya guys ya, itu pantangan banget itu. Habis megang glass wool terus pegang bagian badan tuh pantangan. Oke, nih dia. Bayangkan guys, ini berantakan banget nih. Kalau teman-teman nggak telaten, ini sulit lah menurut saya. Jadi yang paling penting ya kalau untuk masang glass wool ini ya harus telaten. Dan usahakan rapi, serapi mungkin ya, sebisanya sih. Rapi seseorang tuh
kadar rapinya tuh berbeda-beda sih. Jadi kalau saya ngambilnya nggak langsung banyak banget gitu, enggak. Ini saya potong segini supaya ketika dia dimasukin itu memenuhi semua tempat yang dia butuhkan. Saya masukin karena ini knalpotnya panjang. Saya lipat, saya putar. Cuman untuk gelas yang ini ada kelebihannya lagi nih guys, gatalnya nggak terlalu, beda sama yang model spoon. Wah, jadi kalau ada teman-teman atau pelanggan yang kadang ke rumah, bang bisa gantiin gelas bang, saya kalau udah spoon saya mending nggak mau deh, karena terus terang ongkos yang saya minta untuk ongkosnya itu rata-rata di kisaran 30.000 ongkosnya saja ya, belum sama glasulnya ya. Kalau misalnya teman-teman bawa glasul dari rumah ya 30.000 saya minta sampai 35.000 tergantung kesusahan. Tapi kalau masang di sini ya tetap sama aja sih, segitu juga ongkosnya. Tinggal didorong. Nah, saya gunain ini. Nah ini apa dulu? Saya lihat di samping rumah ada ini ya. Soalnya teman-teman kalau misalnya mau ganti glasul sendiri, jadi ketika didorong kan kita bisa tahu volumenya. Mas, aku mau beli. Iya. Dorong. Nah, untuk banget glasulnya rapat, mau dipenuhin apa, kalau cara pasang glasul tuh penuh banget atau enggak sih teman-teman? Kalau misalnya mau ganti glasul sendiri itu bisa kita bisa kita ukur sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen suaranya cuman kayak ngebas, nggak terlalu narik apa ya, pokoknya pengen suaranya yang agak sedikit kalem, glasulnya jangan sampai penuh banget nih, jangan sampai penuh banget, karena kalau penuh banget suaranya bakal nyaring banget. Cuman kalau penuh banget tarikan motor lebih enak sih kalau menurut saya, karena saya pengguna CBR 150. Untuk glasul yang kalau saya isi tipe biasa, maksudnya bukan tipe biasa, untuk komposisi yang biasa aja gitu, nggak penuh banget tuh, saya pernah narik motor saya ya, mungkin sayanya juga yang kurang narik sih, saya bisa dapetin kecepatan di 143 pakai knalpot R9 Ascent. Cuman pas saya ganti glasulnya dan saya penuhin banget, suaranya menurut saya ya pecah banget sih. Cuman saya bisa dapetin top speed di 146. Kondisi motor saya standar banget, cuman ganti knalpot aja sih. Pengapian semuanya nggak ada yang saya rubah sama sekali. Bahkan bannya juga udah saya ganti yang lebih besar, 150 depan 120 depannya, 150 sama 120. Terus saya sudah ganti arm juga yang harusnya memang nambah bobot ya, harusnya dia makin pelan gitu, tambah bobot ya, karena dia nambah bobot. Cuman karena request dari yang punya, minta dipadatin bang, siap, kita padatin sesuai dengan request saja pokoknya ya, karena pelanggan adalah raja. Yang penting jangan minta yang macam-macam aja sama kita lah. Kalau cuma glasulnya ini aman, insyaallah. Oke. Kalau misalnya teman-teman beli glasul kayak gini terus bulat, nah kayak gini contoh yang bulat banget ini, mau dimasukin juga nggak apa-apa, yang penting nanti penekanannya itu ditekan banget gitu, jadi ditekan banget biar rapat ya, nggak masalah. Yang bulat-bulat juga nggak masalah, itu tetap glasul guys, bukan berarti kalau udah bulat dibuang, nggak, jangan. Karena kebanyakan kalau kita beli di toko-toko
dibungkus yang biasa ada yang 200 gram, ada yang 500 gram, ada yang per kilo juga. Itu ya yang penting pas kita ngisi kayak gini kita rapetin aja. Ini contoh ya, anda kasih contoh. Jadi kalau glasul yang model spon itu dia bakal habis. Tapi kalau glasul yang model ini dia nggak bakal habis kayak tadi yang di video tuh, yang di video di awal pas saya buka masih utuh, cuman ya dia ngeras banget. Dan kalau sudah keras banget ya pasti suaranya bakal berbeda lah. Kita tekan lagi. Jadi glasul ini tuh bisa teman-teman bisa teman-teman atur sesuka hati. Kalau mau suaranya mau dapat tarikan ya penuhin, mentokin. Tapi kalau misalnya adalah tarikan juga, toh motor juga cuman motor 150 cc, buat apa sih laju-laju? Mau laju-laju juga apa sih mau dikejar? Kan banyak yang kayak gitu tuh. Jadi akhirnya banyak yang minta, udah bang jangan terlalu penuh banget bang. Gak apa-apa. Tugas kita tuh hanya mengganti karbonnya. Karena kalau misalnya ini yang ini masuk. Harga untuk glasulnya aja bisa tembus sampai di angka 100.000 glasulnya aja. Ini pun masih kecil. Bayangkan kalau akar-akar yang besar, kemudian harga glasulnya 100.000 dijual dengan harga 200, baru glasulnya aja udah 100.000. Dijual dengan harga 200, kira-kira mungkin nggak? Ya mungkin kalau ada yang dikasih glasul kayak gini oke, cuma ya mungkin nggak sampai penuh banget gitu. Atau mungkin dikasih glasul yang model biasa, itu juga bisa terjadi sih. Jadi teman-teman jangan berharap kalau wah di sini harganya murah nih, harganya 200, wah di sini mahal, harganya masih wajar sih ya, bahasanya kayak 400, 500 itu masih wajar sih. Ya karena memang setiap toko, namanya juga knalpot custom, itu tergantung bahan. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal, ya karena menyesuaikan dengan budget dari para pembeli, bahasanya seperti itu. Terus teman-teman bilang harga 200, ndak awet, jebol, baru bentar glasulnya habis, apalah. Sesuai dengan budget lah guys ya. Jadi dengan uang yang ada, yang seadanya maksudnya, jangan terlalu meminta kualitas yang sama dengan kualitas yang sedikit agak mahal, ya jangan juga, nggak bisa. Karena pedagang juga butuh makan, masa iya jualan mau rugi, nggak mungkin lah kan.
Teman-teman kalau misalnya mau ganti gelas full itu jangan ini ya, maksudnya terkadang penjual-penjual itu memiliki cara tersendiri, jadi jangan sampai berkata kayak ini contoh yang jangan diucapkan deh. Bang, kalau di toko sana cara ganti gelasnya seperti ini nih bang. Semua yang namanya juga ini ilmu yang bahasanya bisa teman-teman modifikasi sesuka hati teman-teman. Kalau teman-teman ngebandingin kayak ada penggantian gelas full, saya juga kadang-kadang sering tuh dapat tuh kalimat seperti itu, bang ini kalau di tempat lain nih bang kayak gini. Salah satu contohnya nih ya, bang kalau tempat lain nih lecet bang, atau bang kalau tempat lain harganya segini. Teman-teman jangan ucapin kayak gitu. Sebenarnya kita juga sebagai penjual juga tuh kadang, waduh, kali ini saya dengerin pelanggan saya nih yang ngomong kayak gitu ke saya, dia ngaduin tentang toko lain ke saya. Cuman suatu saat saya juga bakal ngerasain gitu, wah di Kesantri ini kalau masang gelas full kayak gini bang, nggak profesional, apalah sembarang lah pokoknya kalimat dari teman-teman ya. Terus jangan membandingkan satu tempat dengan tempat yang lain, karena mungkin setiap tempat itu memiliki cara berbeda-beda dalam cara penggantian gelas full. Kayak contoh nih, saya nih sekarang nih, saya berusaha tidak menggunakan bor sama sekali. Ya karena memang saya tahu caranya. Aduh, banyak banget lagi yang saya tarik. Apa-apa. Oke, kita rapikan lagi. Mana dia putusannya? Oke, ternyata di sini dia putusannya. Masih ada lagi. Guling. Lebih kuat lah dibanding yang model spons, cuman ya itu tadi, kalau terlalu sering kena air dia bakal ngeras dan akhirnya suara knalpot jadi kurang enak, nggak proper lah kalau kita pakai lah. Cuman ya tetap aja sih kalau untuk peredaman ya masih meredam aja. Guys, jadi ini udah penuh. Ini sudah penuh banget ini. Ini penuh banget. Kemudian kebetulan pelanggannya kita yang kali ini adalah dia minta juga di ujung sini dikasih gelas full. Jadi biar penuh atas bawah. Sekarang kita bakal masuk ke proses finishing. Di sini saya menggunakan silen warna hitam ya, supaya warnanya tidak belang gitu. Karena sebelumnya saya pakai warna merah itu dia kelihatan agak sedikit belang gitu. Dan juga memang secara kualitas lebih bagus yang warna hitam sih. Lebih bagus dan lebih rapi. Ini sudah mau selesai lagi. Pastikan dulu lubangnya pas semua, pas. Nah ini kurang pas, dipukul dikit bagian sini dikit aja. Oke, pas. Ini kurang pas.
dibuat nada ya. Oke, pas sudah. Ini pas semua. Terakhir teman-teman rapikan bekas dari apa namanya silikonnya. Ini jangan digosok ya, ditiup aja, karena kalau digosok dia bakal lengket ke tubuh kalian, nusuk. Oke, kita stop dulu karena bentar lagi bakal azan ya. Ini hasilnya. Sementara belum saya rivet, saya akan rivet setelah nanti azan. Saya bawa rivet. Kita rest dulu sebentar. Kelihatan nggak? Hasilnya jadi kelihatan bersih. Dan teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman bisa mukul dengan benar, tidak ada lecet. Tuh, tidak fokus. Ayo dong, otomatis dong. Oke, otomatis tuh, nggak ada lecet, bersih, nggak ada lecet juga. Jadi ini khusus teman-teman yang menggunakan knalpot karbon, memang caranya harus lebih lembut ketimbang kalau kita pakai knalpot yang stainless. Kalau stainless tuh lecet-lecet dikit ya nggak apa-apa lah, wajar lah, toh nggak kelihatan juga. Tapi kalau knalpot karbon yang model kayak gini, bekas banget. Oke, kita rest dulu. Oke guys, alhamdulillah azan sudah selesai ya. Ini kita cepat-cepat selesaikan lah, habis itu mandi, sholat. Ini jadi teman-teman setelah apa namanya tadi proses terakhir, teman-teman jangan langsung rivet ya, pasang gini langsung di rivet, jangan. Takutnya ada tempat dari klem-kleman yang ini stainless ini bakal salah. Kalau sudah salah, kemudian teman-teman sudah rivet, itu bakal bongkar lagi tuh. Jadi kerjanya bakal kerja double. Jadi pastikan dulu dia pas tempat-tempatnya seperti ini. Ini sudah pas, alhamdulillah sudah pas. Kerjakan dari pengait yang bagian sini. Jadi ngerjainnya tuh dari yang bagian pengaitnya, yang ujung ketemu ujung. Jadi ini pastikan ini terpasang dulu. Oke, ini kita pasang dulu. Duh, mana tadi? Ini tang rivet kita. Masang rivet itu gampang-gampang susah. Satu terpasang. Pokoknya pasang bagian yang kaitan seperti ini, yang dia ketemunya lagi. Habis itu udah bebas, teman-teman mau masang bagian mana juga bebas. Mau dari sini kah, mau dari sana, sembarang. Yang penting ini sudah pas semua ya, udah masuk semua, sudah rapi. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari penggantian knalpot. Kita bersihin lagi ya, barangkali ada kotor-kotoran lagi. Oke, menurut teman-teman gimana nih? Gampang atau susah? Jadi kalau dilihat dari cara pengerjaan saya kali ini, barang yang saya butuhkan adalah, ini barang yang saya butuhkan ya. Pertama gunting untuk motong, saya join dulu. Pertama gunting untuk motong glass wool sama nyambut tadi. Yang kedua adalah obeng yang saya sudah tajamin ya, obeng minus yang udah saya lancipin. Ketiga adalah paku rivetnya, tang rivet sama pakunya deh ya. Ini 3, tang rivet apa paku rivet udah jelas ya. Ini kemudian palu 4. Kemudian saya pakai ini tadi untuk nusuk-nusuknya. Sebenarnya untuk nusuk tuh
bisa pakai obeng juga, bisa pakai ini juga bisa, cuman saya lebih suka pakai ini 5 ini yang butuh yang saya gunakan. Kemudian terakhir saya pakai sok, kunci soknya ratchet. Ini bebas, kalian mau pakai besi yang seperti apapun bisa, yang penting ujungnya jangan sampai lancip ya, jangan sampai lancip kayak gini, takutnya pas teman-teman dorong dari belakang sininya malah robek ya. Oke guys, ini adalah hasil akhir dari pengerjaan penggantian gelas rule kita. Kita nggak gunain alat yang menggunakan listrik sama sekali. Insya Allah rapi ya, tetap rapi asal cara menggantinya, membukanya dengan benar. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka. Subscribe channel Baker Santri biar kita tambah berkembang. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.